Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutali. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Sanawiyah Darut Tauhid Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Daljab Kemenak ted pertama di IAIN Ambon tahun 2025. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid dalam pemenuhan tugas uji kinerja oleh PTK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Qala bisalli sadri wa sili amri wa hudani bisani qawtul amabadi. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Kita absensi dulu, mohon perhatiannya. Abdullah Fakih, Ahmad Firman Maulana, Ahmad Umar Yusuf, Irfan Alwi, Muhammad Fajar Khalwili, Muhammad Umar, Radit Idul Kiron, Fitri Aulia, Fitria Sari, Lutfia, Nabila Asadewi, Safa Atul Marwa, Siti Nurhanima, Sri Mulyana Indasari, Jian Faza Musdalifah. Alhamdulillah, kali ini semuanya hadir semua ya. Oke, anak-anak, saya mohon kerjanya semua untuk berdiri semua. Kita akan mempraktikkan atau nanti praktikkan gerakan saya. Oke, kita akan melakukan tepuk seru namanya. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu jenengan nanti lihat gerakan saya, dipraktekkan, baru nanti kita bersama-sama. Perhatian deh. Tepuk seru, tepuk satu. Perhatian dulu nih. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Bisa diperhatikan? Coba perlahan nih. Tepuk satu. Lanjut. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, selanjutnya tepuk lima. Coba kita bersama nih. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Dengan gerak cepat, bisa? Ayo, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Terima kasih. Kita duduk kembali. Nah, karena sudah tepuk seru, maka hari ini kita lebih seru lagi dengan mempelajari
Al-Quran hadis, yaitu bab 4 memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid bab tadi. Namun perlu diketahui, Al-Quran merupakan suatu bacaan sehari-hari bagi umat Islam yang menjadi perhatian sejak 14 abad yang lalu. Tidak hanya Muslim saja, bahkan banyak dari non-Muslim yang memberikan perhatian khusus terhadap Al-Quran untuk mempelajari segala aspek di dalamnya. Banyak tujuan yang untuk membaca Al-Quran, misalnya untuk mengharap keberkahan dari ayatnya, ada yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada juga yang berharap dapat menjadi penolongnya di hari pembalasan, yaitu di hari kiamah. Tiada bacaan yang mendapat perhatian besar sebagaimana Al-Quran, yang ditata cara membacanya, mana yang dipendekkan, dipanjangkan, dipertebal, atau diperhalus pelafalannya. Di mana tempat istirahat atau boleh atau harus memulai dan berhenti. Hal di mana tempat yang terlarang atau boleh atau harus memulai dan berhenti. Hal tersebut dibahas di dalam ilmu tersendiri, yaitu ilmu tajwid. Bahkan diatur lagu dan iramanya sampai pada etika membacanya. Berikut yang akan kita bahas dalam materi ini. Baiklah, kita langsung ke materi ya anak-anak. Mohon perhatikan di depan. Pada pelajaran hari ini kita akan memahami hukum bacaan mad tabi'i dan menerapkannya dalam bacaan Al-Quran. Namun sebelum kita lanjut dalam penerapan bacaan Al-Quran, kita memahami dulu tentang mad tabi'i. Diperhatikan. Pengertian mad tabi'i. Secara bahasa mad artinya panjang. Sedangkan menurut istilah, mad tabi'i adalah memanjangkan bunyi huruf mad. Huruf mad tabi'i itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Bisa diingat? Huruf mad tabi'i ada berapa? 1, 2, 3. Jenis-jenis bacaan mad tabi'i diperhatikan dulu. Tadi kan sudah diketahui ya bahwasanya mad tabi'i itu mempunyai huruf 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Sekarang jenis-jenis bacaan mad tabi'inya. Mad tabi'i tidak bergantung pada sebab. Contohnya seperti ketika bertemu dengan hamzah serta sukun. Ketergantungan dari mad tabi'i hanya pada huruf mad saja. Apa huruf mad itu? Alif, wawu, ya. Itu saja. Bacaan dari mad tabi'i secara umum terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu mad tabi'i kalimi dan mad tabi'i harfi. Kita lanjut ya. Ciri-ciri mad tabi'i. Setiap hukum tajwid memiliki kriteria tertentu pada setiap hukumnya. Begitupun mad tabi'i. Mad tabi'i memiliki ciri khas tertentu untuk memudahkan kita mengenal hukum mad tabi'i dalam suatu ayat Al-Quran. Ciri-ciri mad tabi'i ada 3. Perhatikan ya. Ciri-ciri mad tabi'i ada 3. 1. Apabila ada huruf alif mati didahului oleh huruf berharokah fathah. Yang kedua, apabila ada huruf wawu mati didahului oleh huruf berharokah dhammah. Yang ketiga,
apabila ada huruf ya mati didahului oleh huruf berharokat kasroh. Inilah ciri-ciri mat tabi'i. Kalau tadi kan huruf mat tabi'i, yaitu alif, waw, ya. Sekarang ini ciri-ciri mat tabi'i, yaitu apa? Yaitu tadi kan huruf alif, huruf mat tabi'i kan ada 3, alif, waw, ya. Tapi di sini dia harus apa? 1, alif mati didahului oleh huruf fathah. Yang kedua, huruf wawu mati didahului huruf dhamma. Dan yang ketiga, apabila ada huruf ya mati didahului oleh huruf berharokat kasroh. Kita lanjut. Ini contohnya. Contoh-contoh hukum bacaan mat tabi'i yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7 dan An-Nas ayat ke-1. Coba diperhatikan dalam baca ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan surat An-Nas ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Dari bacaan-bacaan ini, di sini terdapat warna merah, yang mana warna merah ini menandakan bahwasanya ini adalah mat tabi'i. Ciri-ciri mat tabi'i apa? Ini 1, sirata, harkat fathah, ya tadi ya, harkat fathah jatuh setelah alif atau alif sukun atau alif mati bertemu dengan harkat fathah. Dan ini harokat kasroh bertemu ya sukun atau ya sukunnya bertemu dengan kasroh. Yang selanjutnya ini al-maghdubi, dhamma yang bertemu dengan wawu sukun atau wawu sukun bertemu dengan dhamma. Dan terdapat dalam surat An-Nas yaitu seperti a'udzu, dhamma bertemu dengan wawu sukun atau wawu sukun yang bertemu dengan dhamma. Itulah yang ciri-ciri bacaan mat tabi'i. Menerapkan bacaan mat tabi'i dalam bacaan Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita bahas pada set sebelumnya tentang huruf mat itu dibagi, huruf mat itu ada mat tabi'i ada 3, yaitu alif, wawu, ya, yang mana ketiga-tiganya itu harus ada ciri-cirinya, yaitu alif jatuh setelah harkat fathah, terus pada tadi kasroh jatuh setelah harkat iya sukun, dhamma jatuh setelah wawu sukun. Kita lanjut. Memanjangkan bunyi suatu huruf mat. Cara membaca mat tabi'i itu dipanjangkan 2 harokah. Jadi panjangnya bacaan mat tabi'i itu adalah 2 harokah atau 1 alif. Jadi ada 2 istilah dalam panjang bacaan mat tabi'i itu. 1 alif atau 2 harokah atau 2 harokah 2 alif. Mari kita baca surah Fatihah secara bersama-sama. Nanti kita mendeteksi dalam bacaan surah Fatihah ini tentang bacaan hukum mat tabi'i. Coba kita baca bareng dengan ditartil ya. Bareng dengan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan, di sini terdapat warna merah dalam setiap kalimat. Kita dari lafaz iyyaka. Nah, ini iyyaka, ya. Di sini ada alif yang berharokah sukun bertemu dengan fathah. Maka di sini dihukumi mad. Ini juga wa iyyaka, sama. Alif sukun itu bertemu dengan harokat fathah. Sirata juga ada harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Ini juga siratal ladina. Di sini ada dua, ro dan di. Yang pertama di sini ro dan alif sama yang di atas, ya. Harokat fathah bertemu dengan alif sukun, dan harokat kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan di sini juga maghdubi, harokat dhamma bertemu dengan wawu sukun. Yang mana dalam bacaan kesemuanya ini, itu cara memanjangkan bacaan matobi itu adalah dua harokah atau satu alif. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Jadi bacanya iyyaka sirata alladzina al-maghdubi, seperti itu. Minta tolong anak-anak, minta perwakilan dari setiap ini dari setempat ini, minta tolong maju satu-satu dibaca. Oke. Setelah itu mempraktekkan bacaan matobi'nya. Ya, perlu diingat ya, panjangnya itu adalah dua harokah, satu alif. Coba dari mbak ini satu, sama masnya satu, mbaknya satu yang di belakang. Monggo. Di sini tidak apa. Ini mbak, ayo mbak, maju depan mbak. Ayo. Udah di situ aja pak, di situ aja. Nah, mbaknya berdiri. Coba kita baca bareng dulu surah Al-Fatihah ini. Setelah itu saya ingin memperhatikan jenengan panjang bacaan matobi'nya nanti bagaimana. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sekarang dari Mbak minta tolong dibaca bagaimana di kalimat pertama ini kalau kita memperhatikan bacaan matobi. Seperti mana? Sudah, cukup. Iyyaka. Jadi kalau diketukan itu sepeka dua harokat itu seperti ini, gerakan dua jari. Iyyaka. Jadi ianya itu dua harokah, seperti dua jari ini diketukan, itu seperti sebagainya satu alif. Sekarang masnya dibaca lafaz ihdinas siratal mustaqim. Coba. Betul, dua harokah satu
salib, ihdinas sirata, seperti itu. Sekarang banyak yang ini sirata ini al-maghdubi, mulai dari siratal ladzina sampai selesai. Oke, di sini terdapat ada 3 bacaan. Ya, Pak ya. Bacanya betul. Siratal ladzi. Ini ada dua bacaan di sini kan? Sirat dan alladzina, dan yang ketiga adalah al-maghdubi. Sudah, terima kasih. Terima kasih, duduk kembali. Kita lanjut ya. Kita lanjut kepada selanjutnya. Ini adalah hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka kita itu wajib mempelajari ilmu tajwid untuk memperindah bacaan. Semoga kita termasuk orang yang disebut dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Gitu. Karena sudah selesai materinya, maka setelah ini saya akan membuat kelompok, ya, membuatkan kelompok. Kita nanti di sini karena ini sudah menjadi 5 ya, 5 dalam 3 kelompok, maka nanti membuat 3 kelompok. Kelompok 1 nanti di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Namun nanti sebelum ini saya bagikan, nanti saya kasihkan lembar kerja atau LKPD kepada setiap kelompok. Ya, saya kasihkan lembar kerja setiap kelompok, nanti dikerjakan. Sebelum mengerjakan nanti saya kasih tahu cara mengerjakannya. Nih. Karena kita sudah mengerti bahwasannya mat tabii itu mempunyai 3 huruf, ya, berupa alif, waw, iya, dan dia harus alifnya itu jatuh setelah fathah, iya jatuh sukun jatuh setelah kasroh, dan waw sukun jatuh setelah hakal dhamma. Dan bacaannya mat tabii itu 1 alif atau 2 harokah. Maka setelah ini saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ini ke jenengan. Nanti saya bagikan kelompok tadi kan dari tiga kelompok kan. Sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, yang mana nanti kelompok 1 ini mengidentifikasi surat Al-Kafirun, dan kelompok 2 mengidentifikasi surat An-Nasr, dan kelompok 3 surat An-Nas. Ini nanti seperti ini LKPD-nya, ya. Di sini ada 4 kolom. Namun dari atas nanti diisi ya. Nama kelompoknya ditulis kelompok 1. Terus anggotanya, yang pertama ini harus ketua kelompok dulu ya, diisi namanya ya. Nanti ketua kelompoknya ini mewakili nanti maju presentasi ke depan. Ya, tentang surat Al-Kafirun. Nama anggotanya siapa, terus nama suratnya, dan jangan lupa ditulis surat Al-Kafirun untuk kelompok yang pertama, kelompok kedua surat An-Nasr, dan kelompok ketiga surat An-Nas. Nah, di sini hasilnya nomor 1 nanti kalimatnya ditulis di sini. Ya, ayat ditulis yang di situ ada bacaan mat tabii. Di sini insya Allah saya buat tadi itu ada 10 kolom. Kemudian dibuat nanti kalau memang kurang dibuat di bawahnya, ada apa-apa di bawahnya ya, di bawahnya. Saya bagikan satu-satu. Ustaz, nanti saya bagaimana cara dititik surat Al-Kafirun, surat An-Nas, surat An-Nas. Di situ kan ada materi pembelajarannya, bisa dilihat di situ. Kan suratnya sudah ada di situ ya. Nanti dengan dilihat, dikerjakan.
Kelompok, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya nanti. Ya. Saya matikan dulu saja. Saya bagikan. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Saya ulangi lagi. Kelompok 1 itu tugasnya mengidentifikasi surat Al-Kafirun, betul. Kelompok 2 mengidentifikasi surat An-Nasr, dan kelompok 3 mengidentifikasi surat An-Nas. Nanti kalau memang kurang paham dalam mengisi kolom ini, boleh tanya ke saya lagi nanti. Ya, monggo dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Monggo. Gimana anak-anak? Sudah? Sudah semua? Sudah. Karena sudah semua, monggo saya langsung saja ke kelompok 1, maju ke depan. Sekalian saya mau ini slide tentang surat. Tadi kelompok 1 surah Al-Kafirun ya? Ya. Bentar dulu. Monggo, kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Sahabatul Marwah. Di sebelah saya ada Fitria Sari sama Lia. Di kanan saya ada Alfi sama Umar. Berdirinya kami di sini ingin mengidentifikasikan hukum bacaan matobi dalam surat Al-Kafirun. Sebelumnya, mari kita baca surat Al-Kafirun terlebih dahulu secara tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la wala antum abadtum wala antum abiduna lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Menurut kami, bacaan matobi terdapat di ayat 2, yaitu ma. Karena alif jatuh setelah harkat fathah, dan di ayat ketiga yaitu du, karena wawu jatuh setelah harkat dhamma, dan di ayat yang keempat yaitu a, karena alif jatuh setelah harkat fathah, dan di ayat yang kelima yaitu du, karena wawu jatuh setelah harkat dhamma, dan di ayat yang terakhir yaitu di, karena ya jatuh setelah harkat kasroh. Itu saja yang saya tahu. Apakah ada yang dipertanyakan?
Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izinkan kami mengidentifikasikan hukum bacaan mat tabi'i dari surat An-Nasr. Sebelum kami mengidentifikasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Jan Faza dan di sebelah saya ada Halimah, di sebelah kiri saya ada Nabila, Lutfia, sama Indah. Sebelum mengidentifikasikan, kita akan terdapat karena dibaca mat tabi'i dikarenakan harakat kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan yang kelima, terdapat pada lafaz afwaja. Termasuk bacaan mat tabi'i dikarenakan harakat fathah bertemu dengan alif. Dan pada ayat terakhir yang berbunyi fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang termasuk bacaan mat tabi'i ialah kana, dikarenakan harakat fathah bertemu dengan alif. Apakah ada yang ditanyakan? Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mau mengidentifikasi hukum bacaan mat tabi'i dalam surat An-Nas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya selaku ketua dari kelompok 3 yang bernama Radit, dan di kiri saya ada yang bernama Firman dan Fajar. Dan di kanan saya ada yang bernama Abdullah Fakih dan Umar Yusuf. Sebelum kelompok saya mengidentifikasi hukum bacaan mat tabi'i dalam surat An-Nas, marilah kita bersama-sama membaca surat An-Nas dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Nah, dari kelompok saya untuk mengidentifikasi hukum bacaan matobi dalam surat An-Nas, yaitu terdapat pada ayat pertama dalam surat An-Nas, yaitu pada kalimat qul a'udzu, karena waw sukun jatuh setelah harakat dhamma, atau harakat dhamma bertemu dengan waw sukun. Nah, dari kelompok kami juga terdapat pada ayat keempat, yaitu dengan kalimat min syarril waswasi, yaitu al-waswasi bacaan matabi'i, karena harakat fathah bertemu dengan alif mati, atau alif mati jatuh setelah harakat fathah. Nah, segitu saja dari kelompok kami. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Ya udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah dipresentasikan mulai dari kelompok 3, 2, 1. Terima kasih sudah mengidentifikasi tugas yang sudah saya tugaskan ke jenengan. Namun perlu diketahui ya, tadi ada bagian-bagian yang perlu diingat. Bahwasannya mat tabi'i itu hurufnya ada 3, alif, wawu, ya. Terus ciri-ciri mat tabi'i itu adalah apabila ada harokat fathah jatuh setelah alif. Nah, tadi ada sebagian dari teman-teman yang menyebut alif huruf hijaiyah seperti itu. Yang betul ada alif sukun. Dan harokat dhamma jatuh setelah wawu sukun. Ada juga teman-teman tadi ya menyebut dhamma jatuh setelah wawu, bukan wawu, yang betul adalah wawu sukun. Dan yang terakhir harokat kasrah jatuh setelah ya sukun. Seperti itu. Kita sudah mengidentifikasi surat Al-Kafirun, surat An-Nasr, surat An-Nas. Namun perlu diingat kembali, kita harus selalu mengidentifikasi bacaan mat tabi'i supaya kita selalu mengingat bacaan-bacaan mat tabi'i. Karena sudah mengerjakan, kita kan tadi sudah ada tepuk semangat. Sekarang kita akan membuat tepuk Al-Quran. Biar sebelum pelajaran ini kita tutup, kita buat tepuk Al-Quran. Monggo, berdiri semua. Ayo, tepuk Al-Quran dimulai. Al-Quran ada kitab Allah. Tepuk tangan bersama. Ya, duduk kembali. Baik anak-anak, karena kita sudah menutup acara ini dengan semangat dengan tepuk Al-Quran, kita mengevaluasi dulu pembelajaran yang tadi sudah kita lalui. Perlu diingat bahwasanya hukum mat itu bacanya dibaca panjang, dan huruf mat itu mat tabi'i itu ada 3, alif, wawu, ya. Dan ciri-cirinya alifnya harus jatuh setelah kata fathah, wawu sukun jatuh setelah kata dhamma, ya sukun jatuh setelah harakat kasrah. Dan baca panjangnya mat tabi'i itu adalah 2 harokat atau 1 alif. Alhamdulillah, di hari ini kita sudah selesai pelajaran tentang mat tabi'i. Sudah ya? Selesai?
Coba saya sebelum ini kita tutup pembelajaran ini, saya tanya dulu sebentar ya. Ya. Huruf mat ada berapa? 3. Lagi, huruf mat tadi ada berapa? 3. 1, 2. Ciri-cirinya harus alif jatuh terakat fathah, waw sukun jatuh harus terakat, ya sukun jatuh setelah terakat kasrah. Betul. Ingat-ingat ya, jangan dilupa. Nah, karena kita sudah perjalanan ini, mari kita pembelajaran ini kita tutup dengan doa bersama. Monggo kepada Mas Adit berdiri memimpin doa. Bismillah. Rabbana la bina Nabiyan fa'una Rabbi atina wa fati'ana wa qarabatina Rabbana atina fid dunya sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah bil alamin. Terima kasih atas waktunya dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.